making disciples, transforming lives. Senang banget ya Bapak Ibu, kita hari ini kedatangan Gembala Regional Jabodetabek kita, Pastor Fuji dan Pastor Lena. Terima kasih sudah hadir, Pastor. Apa kabarnya hari ini? Thank you, baik sekali. Shalom Bapak Ibu semua. Senang bisa ada di tempat ini kembali. Kita bisa melihat jemaat Tuhan antusias ya malam hari ini. Nah, jadi sebelumnya Pastor Fuji, Pastor Lena, kami sudah mengumpulkan ya beberapa pertanyaan dari parents-parents di tempat ini gitu. Dan sekarang siap kami ingin tanyakan ke Pastor Fuji, ke Pastor Lena. Kalau Pastor Fuji, Pastor Lena sudah siap belum? Udah siap kan? Udah siap. Siap dong. Iya, oke baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Karena ini tentang dunia parenting ya, bagaimana cara mendidik anak, kita langsung tanyakan aja gimana sih cara mendidik anak yang baik dan benar, Pastor? Siapa? Silakan. Oke, shalom semua. Oke, sebelum saya akan dan istri akan menjawab pertanyaan. Pertama-tama yang perlu didasari adalah kami berdua ini bukan orang yang super, yang seolah-olah kami ini tidak mengalami seperti yang Bapak Ibu alami. Jadi kami berdua juga punya anak, kami punya 3 orang anak, yang satu usia mau jalan 16, yang satu juga mau jalan 15, dan ada satu tambahan lagi bonus usianya masih 7 tahun. Jadi selama kita menjadi hamba Tuhan juga ketika kami punya anak, kami juga mengalami hal-hal yang sama persis seperti yang Bapak Ibu alami. Kami masih darah dan daging. Jadi apa yang hari ini kami mau jawab adalah sesuatu yang mungkin kita pelajari dan kita coba hidupi. Lalu apakah kami pernah berbuat kesalahan di dalam mendidik anak? Tentunya manusia nggak lepas dari kesalahan. Tapi biar ada beberapa prinsip yang mungkin yang kami hidupi, kami bisa share. Semoga ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Gitu ya. Oke, pertanyaan pertama apa tadi? Bagaimana mendidik anak baik dan benar gitu ya. Iya, Pastor. Ya, satu hal yang perlu kita tahu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, ada amin? Setuju ya? Dan tidak ada juga anak yang sempurna. Tapi hari ini dimanapun, di titik dimanapun kita hari ini memulai, saya ingin encourage Bapak Ibu semua, di titik manapun kita memulai, saudara, kita bisa beriman kepada Tuhan bahwa apa yang kita mulai hari ini itu menjadi sebuah terobosan satu kali untuk anak-anak kita. Khususnya bagi Bapak Ibu yang nanti ketika dijawab ya semuanya dijawab, mungkin ada 1-2 hal gitu yang Anda merasa aduh aku ketinggalan, waduh aku salah, aduh aku melakukan sesuatu yang fatal gitu ya dan sebagainya. Kita memberikan tepuk tangan buat teman kita, soundman. Oke. Apa yang hari ini kami coba bagikan tidak membuat hari ini Anda semakin patah hati atau semakin remuk gitu ya. Aduh, aku harus memulai dari mana? Ingatlah bahwa ada kasih karunia. Ada amin. Nah, bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar? Ya, seperti yang Anda lihat, yang dikumpulkan adalah orang tuanya, bukan anak-anak. Berarti fokusnya adalah ada pada kita. Ya, bagaimana mendidik anak dengan benar, itu fokusnya bukan ke anak-anak kita, tapi kita harus lihat sudut pandangnya dari kita. Ya, saya bisa katakan lebih dari 50% kalau orang tua berubah, saya percaya anak-anak kita akan berubah. Nah, saya kasih yang umum dulu, yang general sebelum nanti lebih spesifik. Saudara, hari ini kalau kita bisa komitmen seperti kata firman Tuhan di Mazmur 128. Mazmur 128 dikatakan begini, ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka ayat keduanya dikatakan, ketika engkau menikmati hasil jerih payahmu atau jerih lelah tanganmu, ya berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi berkat pertama adalah kita menerima karunia menikmati, Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur. Nah, kita nggak bahas tentang suami istri dulu. Tapi ada berkat ketiga dikatakan anakmu akan tumbuh seperti tunas pohon zaitun.
Ya, pohon zaitun itu banyak manfaatnya. Itu bisa dijadikan racikan bumbu dapur, juga bisa menjadi bahan untuk di zaman itu untuk mempersembahkan korban wangi-wangian bagi Tuhan, salah satu bahan campuran gitu ya. Lalu itu juga dipakai untuk ibadah, lalu juga bisa dipakai untuk minyak wangi. Ya, bahkan untuk makanan atau masakan. Jadi ternyata pohon zaitun itu banyak gunanya dan baunya wangi. Anak-anak kita dikatakan seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu, satu pohon zaitun itu, ya itu kalau dia itu menjelang, kalau dia mau mati, dia akan bertunas. Biasanya tumbuh 5 atau 6 tunas. Dan dikatakan nanti ketika pohon utamanya itu sudah semakin kecil, layu dan mati, ya atau semakin kecil, tunas itu yang akan tumbuh kokoh melindungi. Nah itu sebuah janji Tuhan bahwa anak-anak kita ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang berguna, karena pohon zaitun itu banyak gunanya. Lalu anak-anak kita ini akan tumbuh menjadi anak yang bisa membawa nama baik buat keluarga, mengharumkan nama keluarga gitu ya, bukan menjadi aib buat keluarga. Nah jadi itu berkat-berkatnya. Lalu apa sih penyebab dari berkat itu apa? Di ayat pertama, kalau kita ini menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, hormat aja sama Tuhan. Lalu yang kedua, kita menjadi pribadi yang berjalan cukup dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa menerima tuntunannya, maka keluarga kita aman. Katakan amin. Ya, kita ini akan aman. Nah, nanti tips-tips atau jawaban-jawaban itu akan melengkapi kita sebagai orang tua. Tapi bahan dasarnya, kita harus jadi orang tua yang hormat sama Tuhan, lalu hidup menurut pimpinan Tuhan. Saya berdoa misalnya tanpa saya menunjuk atau membuat Anda ragu-ragu atau membuat Anda tertuduh, ya khususnya bagi Anda yang mungkin di dalam rumah tangga Anda gagal atau bercerai dan sebagainya, ya ini tanpa menuduh atau menghakimi, tapi hari ini saya khusus bicara untuk Anda yang keluarganya masih utuh. Kalau Anda bisa present, Anda itu takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan keluarga Anda itu atau suami istri Anda itu mempresentasikan pernikahan yang bahagia, amanlah anak-anak saudara. Tapi bagaimana dengan kami yang mungkin sudah, misalnya Anda single parent atau sudah berpisah, bukan berarti tidak ada anugerah. Tetap ada anugerah. Asal hari ini Anda hidup benar, sungguh-sungguh mengasihi, mencintai anak-anak saudara, ya saya percaya ada kasih karunia. Katakan amin. Jadi bagaimana caranya mendidik anak dengan benar? Pastikan kita orang tua itu hidup benar, takut akan Tuhan. Itu modal utamanya. Mau menambahkan? Silakan. Mungkin saya nambahin tips aja ya, kalau seperti yang tadi suami saya bilang, ya kita ini melalui ups and down juga di dalam pendidik anak gitu. Anak kami sudah remaja dan hari ini kami juga mengalami yang namanya ngerasain namanya naik roller coaster ya. Kalau punya anak remaja itu kan rasanya gitu ya. Anaknya ngalami roller coaster sendiri, orang tuanya itu juga sama gitu ya. Rasanya kayak naik turun. Jadi saya juga ketika kami memberikan jawaban ini penuh dengan ya kami belajar dari firman Tuhan dan mendengarkan dan membaca buku dan sebagainya ya. Kami berusaha hidupi, hari ini kita sharingkan. Kalau ditanya tadi mendidik anak yang baik dan benar, pertama-tama seperti yang disampaikan, pertama-tama adalah orang tua. Karena kadang-kadang kalau mendidik anak itu yang dipikirin anak gitu kan. Padahal sebenarnya anak itu belajar dari melihat, mendengar, menilai orang tuanya gitu ya, dan meniru orang tuanya sebenarnya. Jadi apa sih yang mereka lihat dari orang tua? Saya kasih 2 aja dulu. 2, yang pertama itu struktur di dalam orang tua, struktur di dalam keluarga, Siapa sih yang jadi kepala rumah tangga gitu ya? Urutannya itu gimana gitu? Itu yang penting karena itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan anak-anak kita.
Ya, orang ayah, apakah seorang ayah itu berperan atau didukung sebagai kepala rumah tangga enggak? Atau malah sebaliknya istri yang sangat dominan. Itu mempengaruhi anaknya loh ternyata, karena itu kan seperti rumah tangga itu kan ada pilar gitu ya. Nah, ayah apakah jadi kepala rumah tangga? Kemudian apakah mereka melihat orang tuanya itu saling mengasihi atau setidaknya mereka itu memperjuangkan pernikahan mereka gitu ya. Karena itu juga mempengaruhi. Contoh misalnya mereka lihat nih orang tua nggak akur gitu kan, atau mereka bisa melihat celah. Anak-anak itu pintar loh, anak-anak kita itu pintar. Misalnya dimarahin nih sama mamanya gitu kan, mamanya ngomong gitu kan, dia pergi ke papanya nangis gitu, mama marah gini gitu kan. Nah, apa yang pasangan lakukan? Apakah kemudian dia bisa meneguhkan, oh ya mama itu tadi marah karena kamu tadi itu lakukan ini, makanya mama marah karena ingin kamu tuh berubah. Atau ya dikatakan malah ya memang mamamu tuh memang kayak gitu ya. Kalau kayak gitu anaknya itu, anak kita itu pinter, dia langsung tahu bahwa papa mama ini nggak satu. Gitu ya, secara apa ya, satu sisi mereka mendapat comfort, oh papaku ini melindungi aku. Tapi satu sisi mereka pintar, lihat kalau papa mama ini berarti bisa ada celah nih, kayak gitu. Lain kali mereka akan gitu dan lama-lama akan jadi jurang yang semakin besar. Nanti si mamanya atau ini bisa berlaku sebaliknya ya. Dimarahin papanya datang ke mamanya, mamanya bilang ya papamu tuh memang kayak gitu kan. Nah anaknya lama-lama berpihak ke salah satu. Cerita firman Tuhan yang jelas yang cukup menggambarkan ini adalah cerita tentang Yakub dan Esau ya. Sudah tahu cerita Ishak dan Ribka ya, mereka itu punya anak favorit masing-masing. Ya bisa kebayang pasti, oh ini favorit mamanya nih gitu yang Yakub, yang Esau itu favorit papanya. Makanya sampai satu titik, kenapa bisa ada favoritisme? Bisa jadi karena hubungan suami istrinya itu nggak akur. Akhirnya mencari apa yang dicari dari pasangan yang dia tidak dapatkan itu dia cari ke anaknya. Nah anaknya cocok-cocokan gitu kan. Kebetulan si mamanya si Ribka ini cocok sama si Yakub. Mungkin sama-sama kalem gitu ya. Nah si Ishak cocoknya sama Esau. Mungkin ketika suami istri itu mengalami konflik yang berkelanjutan. Orang itu kan punya kebutuhan ya. Kebutuhan untuk dikasih dan sebagainya. Ketika gak dapat dari pasangan dia akan cari. Dia nggak selingkuh gitu ya, tapi cari pemenuhan dari anaknya. Makanya dia cari dari anaknya, terjadi bisa favoritisme. Nah kita tahu cerita Ishak dan Ribka ini, Esau dan Yakub itu sampai satu titik, bayangkan mamanya itu suruh anaknya nipu papanya loh. Ya, kalau papa mamanya itu akur, nggak mungkin kayak gitu. Bisa kebayang ya, jadi mamanya itu nyuruh anaknya sendiri menipu papanya sendiri. Nah itu sesuatu yang karena bertahun-tahun nggak pernah dibereskan. Dan kita tahu ceritanya konflik orang tua akhirnya nurun nih jadi konflik saudara kandung. Karena ternyata satu-satu punya favorit, akhirnya orang tua berantem sebenarnya nyambung ke anaknya gitu kan. Ya sayangnya kemudian karena masalah yang diceritakan firman Tuhan itu akhirnya Yakub pergi. Dan sayangnya dia gak ketemu mamanya lagi, gak ada ceritanya lagi. Nah kembali ke yang tadi, yang pertama struktur di dalam keluarga. Apakah orang tua itu papa menjadi kepala rumah tangga enggak gitu. Orang tua, anak-anak itu akan lihat. Dan itu yang jangka panjangnya bukan cuma mendidik dengan baik, tapi jangka panjangnya adalah ketika seseorang anak itu memasuki pernikahan. Saya tanya Bapak Ibu semua, ketika Anda memasuki pernikahan seperti apa yang Anda bayangkan? Biasanya kalau keluarganya baik-baik, itu akan membayangkan seperti papa mamanya. Oh, keluarga itu dia akan lihat dari pattern papa mamanya. Bagaimana mereka menyelesaikan konflik dan sebagainya. Atau sebaliknya, aku gak mau kayak papa mamaku. Biasanya itu cuma dua ekstrim itu. Nah bagaimana mereka itu melihat kita gitu. Apakah orang tua itu, papa itu dihargai gak di rumah tangga
gitu ya. Kemudian apakah papa mengasihi mamanya enggak, mamanya mendukung enggak papanya gitu ya. Kalau enggak kita bisa dimanipulasi sama anak-anak kita. Anak-anak bisa bilang gini, aku mau beli permen gitu. Bilang sama mamanya, aku sudah bilang papa boleh, padahal nggak pernah tanya gitu ya. Tapi nyatut nama papanya gitu, dan mamanya males lah tanya sama papanya, ya sudahlah. Padahal kalau papa mamanya akur, dia akan tahu kayaknya papa nggak mungkin deh ngasih tahu bolehin kamu makan permen. Dia akan confirm ke papanya dan ketahuan nih ternyata anaknya memanipulasi. Tapi kalau papa mamanya malas ngomong-ngomongan, ya sudahlah, ya udah. Kalau papa memang oke, ya udah sana gitu loh. Nah, jadi ternyata dimulai dari kita Bapak Ibu. Jadi pertama-tama ya kita sebagai orang tua yang perlu memperjuangkan itu, walaupun gak mudah, tapi di dalam Tuhan dan ada kasih karunia kita perlu memperjuangkan di dalam kehidupan pertama suami istri dan kemudian keluarga. Kalau yang pertama struktur papa, mama, kemudian anak, ya kan, jangan sampai jadi child center. Contoh misalnya begitu udah punya anak gitu ya, suaminya tuh terbengkalai gitu. Maksudnya terbengkalai kayak barang apa gitu ya. Jadi punya anak itu suaminya tidur bawah, anaknya tidur atas. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, sehari 2 kali sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau terus-terusan itu bisa jadi anak itu merasa bahwa aku ini posisinya lebih dari papa atau lebih dari mama misalnya, siapa yang lebih child center gitu kan, dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang bisa menyebabkan celah dan anak itu menilai sesuatu yang menilai sesuatu yang salah. Dia punya posisi lebih tinggi gitu ya. Akhirnya dia merasa berhak untuk tidak menghormati ayahnya contohnya atau ibunya seperti itu. Itu yang pertama struktur. Yang kedua menciptakan budaya di dalam rumah tangga. Budaya apa? Budaya memberikan anak kita tuh rasa aman. Ya yang anak usia 0 sampai 5 tahun yang dibutuhkan itu adalah mereka tahu mereka tuh ada di tempat yang aman. Mereka bisa jadi apa adanya. Mereka tuh bisa cerita apa adanya. Rasa aman itulah yang mereka butuhkan. Jadi ketika kita nanti mungkin kalau misalnya tentang mendisiplin anak gitu ya. Itu juga bagaimana cara kita mendisiplin dengan baik contohnya. Ketika kita memberikan rasa aman kan anak itu bisa merasa aman ketika dia itu boleh berbuat salah. Bukan berarti tidak dikoreksi. Tapi enggak kayaknya apa semua salah gitu. Kalau semuanya salah kayaknya dia kehilangan jati diri karena kayak semuanya salah gitu. Jadi kalau misalnya salah ya disiplin dengan benar tanpa memberikan label, kata-kata dan pukulan dan sebagainya. Kira-kira yang nomor 1 begitu jawabannya. Ini baru nomor 1 sudah. Nah ini tadi aku mengutip sedikit statement dari Ko Fuji ya. Jadi bagaimana mendidik anak dengan baik itu salah satunya mengikuti Mazmur 128. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan. Nah kita sadar betul bahwa di dalam kasih itu tentu ada didikan, teguran. Bahkan di Wahyu katakan barang siapa ku kasihi ya ku tegur dan ku hajar gitu ya. Nah bagaimana tips dan trik untuk kita melakukan pendisiplinan terhadap anak gitu kok. Yang baik itu seperti apa sih yang menurut firman Tuhan katakan? Oke, mendisiplin anak. Kita perlu mendisiplin anak ya. Misalnya ketika anak itu berbuat salah. Nah seringkali kesalahan kita ketika anak berbuat salah adalah kita ini gini, ada 2 tipe orang tua. Yang pertama adalah tipe otoriter. Yang kedua adalah tipe permisif. Kedua-duanya ini berbeda tapi punya kesamaan. Kalau tipe otoriter itu pokoknya asal dihukum gitu ya. Dan hukumannya itu bisa fisik maupun verbal. Bisa kata-kata yang melukai, membentak gitu ya, menyakiti anak gitu ya. Nah itu hukuman secara verbal. Hukuman fisiknya itu bisa dipukul gitu ya, ada kekerasan di dalamnya. Nah itu otoriter, pokoknya tidak boleh, pokoknya dihukum gitu ya. Sedangkan kalau permisif itu lebih cenderung membiarkan atau lebih cenderung pasif gitu ya. Ya sudah pulang malam, gak ditegur, gak dicariin gitu ya. Nah
Dua-duanya berbeda, satu itu mungkin ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Tapi mereka dua jenis orang tua ini, dua tipe orang tua ini punya kesamaan. Kesamaannya adalah anak-anak itu sama sekali tidak diberitahu di mana kesalahannya. Kalau yang satu itu pokoknya dihukum. Contoh ya, ini kasus misalnya anak usia 0 sampai 5 tahun. Ketika ada tamu, biasanya kalau lari-lari di ruang tamu nggak masalah. Tapi begitu ada tamu, anak kecil kan nggak ngerti. Tiba-tiba papa mama marah, jangan lari-lari. Ya, pokoknya jangan. Terus karena anak nggak ngerti, dia tetap lari-lari, disebet gitu ya. Kakinya dipukul atau pantatnya dispeng gitu ya. That's it, pokoknya dihukum. Gitu ya. Tapi kalau tipe yang permisif, dibiarin. Jadi ada tamu nggak ada tamu, misalnya waktu itu ada tamu lari-lari mengganggu, dibiarin, itu permisif. Dua-duanya merusak. Yang pertama dia pokoknya dispeng atau pokoknya tidak boleh tanpa diberitahu kenapa kok tidak boleh. Karena anak nggak ngerti, biasanya lari-lari nggak masalah. Tapi kali ini kenapa kok nggak boleh? Nah harus kasih tahu. Karena ada tamu nak, kalau ada tamu nggak sopan. Kalau papa mama ada tamu harus apa? Harus kita ini tidak boleh mengganggu. Nah, supaya anak mengerti letak kesalahannya. Nah, disitulah nilai ditanamkan. Nah, sedangkan yang satunya permisif, ya sama-sama nggak ngasih tahu, nggak menanamkan nilai, gitu ya. Nah, itu konteks 0 sampai 5 tahun. Jadi itu tipenya. Jadi mendisiplin itu yang apa ya? Yang diutamakan itu adalah kita ini memberikan koreksi atas perbuatannya. Nah, kesalahan kita adalah misalnya ketika kita ini tidak mengkoreksi tapi kita ini menyemburkan kemarahan atau kejengkelan. Ya, dalam bentuk kata-kata atau ledakan kemarahan, dalam bentuk bentakan. Salah satu ya ciri toxic parent itu adalah itu. Dia kasar, lalu kata-katanya itu melukai. Ya, bahkan sampai di titik memberikan label. Ya sering kok, saya misalnya khotbah itu saya mengingatkan khususnya di pemberkatan nikah atau di jemaat. Saudara jangan berikan label kepada anak. Koreksilah perilakunya, tapi jangan memberikan cap atau label. Contoh nih, anak kita pernah ya bawa, saya kalau nggak salah, saya lupa anak saya pertama atau kedua, ya itu bawa pulang itu bawa apa ini namanya pensil atau penghapusnya teman gitu ya. Beberapa kali loh, ini pensilnya siapa, mamanya yang tahu ya, kalau nggak salah siapa itu yang nomor 1 atau nomor 2 saya lupa ya, waktu itu masih kecil gitu. Nah gimana kalau Anda menemukan bahwa anak Anda itu ambil barang temannya? Jangan dasar kamu pencuri. Nah kalau kita katakan bahwa dia itu pencuri, itu jadi identitas, karena itu orangnya berarti. Ya, yang kami lakukan adalah anak papa itu jujur, gitu. Karena kata-kata kita itu memberikan identitas. Anak papa itu jujur. Kenapa kok lakukan perbuatan mencuri? Koreksi perbuatannya, tapi jangan kasih label. Kalau mau kasih label itu mungkin sambil nadanya agak tinggi. Anak papa itu anak jujur. Anak papa itu anak baik. Nah itu seringkali kalau saya marah itu, anak papa itu anak baik. Anak baik itu tidak melakukan perbuatan ini. Jadi kita koreksi perbuatannya tanpa memberikan label. Bayangkan kalau kita berkata, dasar kamu maling, pencuri. Nah itu akan terekam di dalam alam bawah sadarnya, karena itu sering diucapkan, khususnya ini, misalnya dia lari-lari atau apa, lalu kita itu kasih. Ya, anak itu kan macam-macam ya. Ada anak itu yang memang kecerdasannya itu di fisik dan dia itu punya tenaga berlebihan. Nah, biasanya orang tua ngecap kalau anak itu lari sana lompat sih, kita langsung cap anak nakal. Nah, begitu kita terus iya ini memang nakal ini nakal berkali-kali diucapkan anak nakal. Jadi dia itu akhirnya mempercayai bahwa identitasku adalah anak nakal. Jadi kalau aku ini anak nakal, maka perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang nakal? Perbuatan nakal. Gitu.
Nah, jadi dalam mendidik itu koreksilah perbuatannya, koreksilah kesalahannya. Ya, kita ini harus ada di tengah-tengah, jangan dibandul yang kiri, ekstrem kiri itu kita jadi otoriter. Apa-apa nggak boleh, apa-apa dikit-dikit dihukum tanpa kita mengkomunikasikan di mana letak kesalahannya. Jangan juga jadi permisif. Ya, nah kira-kira mungkin mau menambahkan 2000 kata lagi. Jadi deh. Saya nambahin cuma kalau misalnya orang tua, khususnya kalau yang kerja ya. Kalau yang kerja itu, tapi ibu rumah tangga juga sih. Kita tuh perlu belajar memanage emosi karena kadang anak itu jadi banyak salahnya kalau kita tuh lagi capek gitu. Kalau kita lagi baik-baik ya kita lebih bisa mentoleransi gitu kan. Tapi waktu kita itu pulang udah capek, terus lihat anak kita mungkin salahnya kecil gitu ya. Tapi kita itu sudah pengennya marah. Nah itu yang mungkin perlu kita juga orang tua memanage emosi. Karena kalau kita itu lagi emosi itu biasanya bentuknya bukan mendisiplin, tapi lebih ke meluapkan kekesalan gitu ya. Mungkin kita sendiri udah capek, kesel, apalagi mungkin di jalan diserobot orang, di kantor dimarahin bos misalnya, atau ada klien yang bermasalah, dikomplain customer dan sebagainya misalnya. Terus kita lagi dongkol pulang, lihat anak kita lakukan kesalahan, akhirnya bukannya mendisiplin sebenarnya, tapi malah kita tuh menjadikan anak kita tuh luapan kemarahan sebenarnya. Nah itu hati-hati. Jadi kadang-kadang itu kan tersaru ya, terselubung gitu loh. Kita dengan dalih mendisiplin, tapi kalau kita mau jujur gitu ya, apakah benar-benar mendisiplin? Kalau mendisiplin tadi yaitu perhatikan kata-kata, kemudian juga emosi kita itu bukan meluapkan kekesalan, karena tujuan disiplin kan pertobatan, bukanlah hukuman gitu ya. Kalau anak itu hanya merasa terhukum, berarti kita itu gagal mendisiplin, karena tujuan dari disiplin adalah perubahan. Dan anak itu mengerti kesalahannya sehingga next time dia nggak melakukannya lagi. Oke, baik. Thank you Ko, thank you C. Jadi gini, kalau misalkan itu kan dari hal yang bisa kita kontrol gitu kan, pendisiplinan. Seperti kontrol emosi, lalu koreksi perbuatannya, tapi tidak melebeli. Nah bagaimana kalau di era digital seperti ini nih, banyak hal tuh bisa masuk ya ke gadget anak-anak ya. Baik itu negatif, baik itu positif. Nah bagaimana kita sebagai parents menanggapi hal itu Ko? Jadi kalau tadi kan disiplin, kalau ini gimana ya, adakah borderline-nya dalam hal seperti itu untuk anak-anak? Oke, saya jawab prinsipnya, nanti beberapa tipsnya saya lempar ke istri saya untuk melengkapi ya. Saudara, prinsipnya di era zaman sekarang ini kita tidak boleh mengisolasi anak. Contoh ya, di zaman dulu misalnya bukan zaman gadget gitu ya. Zaman dulu kan namanya banyak anak kita ini pergaulan misalnya, teman-teman sekolah. Lantas gimana nih, apakah anak kita nggak boleh bergaul? Lalu dikunci di rumah, diisolasi? Tentunya bukan begitu, gitu ya. Kalau diisolasi kan jadinya juga nggak baik. Ya, prinsipnya itu adalah imunisasi, bukan isolasi. Ya, zaman gadget sekarang juga sama, gitu ya. Kita nggak boleh main gadget. Orang sekolah aja sekarang pakai gadget, sekolah pakai laptop, gitu ya. Bahkan saya sendiri, kita sekarang ini lagi kuliah. Kita kuliah itu juga kuliahnya laptop, lalu materi-materinya juga lewat gadget, bukunya juga pakai electronic book gitu ya. Lalu pengajarannya juga kami lihatnya dari YouTube dan lain sebagainya. Karena sekarang zaman gadget, mau nggak mau ya kita ini orang tua mau nggak mau tiap hari kerja, meeting pakai laptop. Bahkan saya sendiri masih kuliah ambil master ini juga kita semuanya gadget. Gitu ya. Nah, anak-anak kita juga sama, mereka sudah hidup di zaman bukan di zaman dulu kita hidup. Nah, jadi kuncinya adalah bukan mengisolasi ya, tapi mengimunisasi. Gimana caranya supaya kita ini ya sama seperti sekarang gitu ya. Kita ini sistemnya imunisasi, kita divaksin. Ya, gimana caranya supaya kita ini enggak ketularan Covid gitu ya. Oke, nggak usah keluar rumah seumur hidup, kan nggak mungkin. Kan kita harus kerja. Nah makanya imunisasi atau divaksin.
Nah, disitulah pentingnya Bapak Ibu kita ini terus tanamkan nilai. Parents, sebelum kita nanti tips ya ada batasan dan sebagainya mengenai penggunaan gadget. Tapi kita ini, selama kita ini masih tinggal satu rumah sama anak kita, ya anak kita ini belum berkeluarga, belum membentuk keluarga sendiri, prinsipnya itu kita harus bicara, dan bicara. Atau komunikasi, dan komunikasi. Ya, menanamkan nilai itu nggak harus tiap hari kita itu mengkuliahi anak kita, tidak. Tapi kita itu harus bisa ngobrol, bicara, dan bicara. Satu ini ya, pulang dari tempat ini perjuangkan satu ini. Kita ini harus bisa bicara. Jangan sampai kita putus hubungan. Jangan sampai kita ini perang dingin atau sudah nggak lagi connect atau disconnect sama anak kita. Di level manapun. Kita harus tetap bisa terkoneksi sama anak. Itu yang kita berdua perjuangkan. Gitu ya. Anak itu mungkin bisa ada masanya dia itu memberontak gitu ya. Atau keluar dari border bisa begitu. Tapi as long mereka masih bisa bicara sama kita masih bicara sama anak kita gitu ya. Aman. Ya. Tapi kalau kita ini sudah nggak bisa bicara, nah itu bahaya Bapak Ibu. Ya kitanya terluka, menutup diri, anak kita juga shutdown secara emosional, menutup diri, nggak bisa lagi terbuka, nggak bisa lagi ngomong, semuanya cuma di permukaan, ya masa apa ma, gitu ya, Pama aku pergi ya, terus apalagi, cuman itu, saudara, kita perlu melakukan perubahan radikal, kita harus bisa bicara. Tips untuk bicara ya khususnya bagi Anda yang punya anak cowok, ajak makan, bikin perutnya kenyang dulu, baru bicara. Gitu ya. Sama seperti ibu-ibu kan, Anda sulit kan ngomong sama suami Anda yang pulang kelaparan dan belum makan. Nggak bakal masuk itu. Ya, suruh mandi dulu, pijit-pijit dulu, suruh makan yang kenyang baru bicara. Gitu. Nah, anak cowok begitu. Nah, anak perempuan ajak bicara. Ajak apa itu? Belanja. Ya, beliin apa, belanja, begitu dia belanja gitu ya, hatinya seneng, keluar semua. Itu jadi jembatan. Gitu ya. Jadi enggak tiap kali ketemu orang tua, enggak tiap kali ketemu sini, duduk. Ya, buka Alkitab, firman Tuhan ngomong begini loh. Ini jangan, ada momennya itu, ada momennya. Tapi enggak tiap kali ketemu orang tua, itu langsung study Bible gitu ya. Ajak belanja, khususnya perempuan. Kalau hatinya seneng itu ngomong terus, keluar semuanya. Gitu ya. Tapi kalau dia itu misalnya lagi terluka atau lagi ada sesuatu, dia pasti akan shutdown. Gitu ya. Nah, ini tips. Ya, mungkin dilanjutkan. Kembali yang gadget tadi, kalau misalnya gadget tadi mungkin yang pertama kalau masih anak-anak ya dikasih parental parental guide. Dulu saya ada misalnya kayak di laptop gitu ya. Nanti apps tertentu itu harus izin sama orang tuanya. Gitu terus ngasih password gitulah kira-kira ya. Tapi mau sampai kapan kan anak kita tambah besar kan nggak bisa kayak gitu juga. Jadi benar apa yang dikatakan juga tadi suami saya bahwa ya anak kita harus diajak ngomong bahwa di dalam dunia maya ini ada banyak hal yang nggak baik. Ada beberapa hal yang nggak baik, nggak semuanya jelek. Tapi ada hal-hal yang nggak baik yang tidak seharusnya kamu lihat gitu. Nanti minggu depan kan saudara juga akan belajar tentang pendidikan seks. Seringkali orang tua takutnya apa sih? Takutnya biasanya cuma dua. Anak kecanduan game, yang kedua nonton porno, ya kan? Nah nanti yang nomor 2 ini nanti minggu depan Bapak John Mantova juga akan membahasnya. Nah sebenarnya dua-duanya sama sih, sesuatu yang men-trigger dopamin sehingga orang itu ingin lagi dan lagi. Ya berarti apa caranya kalau misalnya ternyata nggak bisa lagi diblok gitu kan? Ya dikasih tahu. Tujuannya kan gini kan, orang tua kita sebagai orang tua tuh nggak akan selamanya ada buat anak kita, betul? Ya kan, entah karena kita kerja atau entah suatu hari kita mungkin meninggalkan mereka juga lebih dulu. Harapan kita kan apakah dunia itu akan lebih baik untuk mereka? Enggak juga. Tapi harapannya adalah mereka menjadi orang yang bisa memutuskan yang baik untuk hidup mereka. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya tentang gadget, ya yang pertama kasih
Kalau memungkinkan masih kasih parental guide. Yang kedua kasih batasan-batasan. Juga misalnya sehari kalau boleh berapa jam gitu ya. Kasih di timer, kalau anak saya mungkin di timer 30 menit atau berapa gitu ya. Kalau udah selesai ya ganti yang lain. Kalau mau lagi nanti gitu. Jadi itu juga kesehatan mata dan sebagainya gitu. Nah, kalau bagi yang sudah terlanjur ternyata kecanduan gimana? Karena kan memang anak kita nggak pakai narkoba, tapi screen time itu juga mencandu loh. Itu kalau di sains itu ternyata yang di-trigger sama narkoba sama yang di-trigger sama handphone itu terus-terusan itu sama. Makanya kan orang tuh kayak ketagihan kan kalau kan nyarinya handphone gitu. Nah kalau udah kayak gitu ya harus ada ketegasan, bentuk disiplin, dikasih tahu. Mungkin dalam waktu beberapa lama itu diambil dulu handphonenya gitu ya. Atau misalnya hanya boleh dipakai untuk misalnya ternyata harus dipakai untuk sekolah dan sebagainya, hanya untuk hal-hal yang seperti itu sampai dia itu bisa melalui masa-masa sakaunya gitu kan. Sampai akhirnya anak itu akhirnya mengerti. Jadi yang salah bukan handphonenya, yang salah bukan gadgetnya, tapi bagaimana kamu itu menggunakannya. Maksudnya terlalu lama dan sebagainya. Boleh pakai gadget, tapi harus tahu batasan. Nah, sampai bentuk lebih kayak tadi ya, disiplin ya. Sampai anak itu tahu, oh ya papa mama itu boleh kok aku ini main gadget, tapi asal aku tahu batas. Nah, poinnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya anak kita kecanduan ya kita harus ambil tindakan. Tapi tujuannya bukan hanya sekedar menghukum karena kamu salah, bukan. Tapi supaya dia tahu apa yang benar sehingga nanti kalau dia pakai gadget lagi, dia itu bukan karena takut dihukum gitu ya. Tapi karena dia tahu bahwa yang benar itu ya main gadget ada batasnya. Wah luar biasa ya. Jadi tadi kita udah dengar bagaimana cara melakukan filtrasi anak-anak terhadap dunia digital itu seperti apa. Bukan diisolasi tetapi diimunisasi. Juga tadi sekaligus kalau sudah terlanjur terinfeksi itu juga dikasih tahu ya obatnya seperti apa. Cuma tadi aku ada terpikir sedikit nih. Tadi kan solusi dari Celena atau aplikasi dari Celena itu terkait dengan anak-anak yang sudah mengerti gitu ya. Kalau diajarin, yang salah bukan handphonenya dan sebagainya. Nah bagaimana kalau ada kasus-kasus tertentu yang memang anak balita itu udah keranjingan gitu nonton video. Misalkan Cocomelon gitu ya. Dengar lagunya langsung lari-lari itu kan lagi viral ya di internet. Nah ini bagaimana tipsnya untuk anak-anak yang dalam tanda kutip belum mengerti pendisiplinan itu seperti apa? Kita yang ngatur, malah sangat misalnya dia nangis jerit-jerit gitu ya, guling-gulingnya berarti malah harus diambil gitu. Maksudnya semakin kamu kalau sama anak yang kecil itu ya, semakin dia kayak gitu kan berarti semakin dia itu attach kan, berarti dia itu attachmentnya itu sudah sangat kuat gitu kan. Ya kalau diambil ya dia pasti akan sakau gitu. Tapi ternyata kalau itu dibiarkan dia sampai di titik kayak orang sakau gitulah, nangis sampai kita tenangkan ya, biarin dia luapkan semuanya gitu kan sampai tenang. Ya udah. Besoknya dicari lagi nggak ada. Itu lama-lama ya. Karena adik saya juga mempraktekkan ke anaknya. Seminggu nggak boleh ada gadget. Setelah itu enggak. Ternyata gitu. Kayak otaknya itu ngerestart lagi gitu, bener-bener seminggu itu no gadget gitu. Jadi bener-bener bersih, nggak boleh. Lama-lama dia setelah itu setiap dia lihat itu dia akhirnya consider lagi sambil dikasih tahu. Anak kecil itu bukan nggak tahu loh. Anak kecil itu kita pikir nggak tahu, tapi mereka itu pintar. Kita kasih tahu aja. Nanti kalau sudah seminggu gitu ya, mulai ngasih lagi, dia tuh akan mikir. Dia nggak akan yang kayak sebelumnya, Bisa dicoba sama bapak ibu siapapun yang punya anak yang kayak gitu. Tapi siap-siap seminggunya itu benar-benar menguji kesabaran. Mungkin cari substitusi ya. Saya teringat ada satu kali itu saya lupa lebih tepatnya itu siapa yang cerita gitu ya. Jadi ada seorang anak ini memang cerdas. Anak ini cerdas dan tenaganya besar. Jadi orang itu kalau melihat ini, waduh ini anak hyperaktif gitu ya. Nah,
efeknya apa? Kalau dia masuk sekolah, dia itu nggak bisa konsen. Jadi dia itu kalau masuk sekolah waktu itu masih SD ya, jadi dia susah konsentrasi. Jadi dia itu banyak tingkahnya lah. Jadi duduk itu nggak bisa, wah gini. Jadi nggak bisa konsentrasi ke pelajaran. Lalu apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukannya adalah ternyata sebelum proses belajar mengajar, anak ini suruh lari keliling apa itu namanya, mungkin lapangan gitu ya. Jadi begitu dia itu sudah mengeluarkan tenaganya, begitu dia masuk dia bisa jauh lebih tenang. Karena tenaganya udah habis baterainya gitu ya. Nah begitu pula dengan ini, jadi substitusi. Karena dia itu tenaganya berlebih, dia harus ada apa ya, yaitu disuruh lari itu supaya. Nah jadi ketika misalnya mendisiplin, ketika kita ini mencabut handphonenya, harus ada substitusi. Misalnya kegiatan di luar, main sepeda atau apa sesuatu yang mengisi gitu ya, supaya untuk kalau enggak dia akan apa ya, tantrum lah dalam bahasanya ya, dia akan begitu. Cari substitusi. Saya percaya ada 1001 ide lah untuk kita ini bisa cari substitusi dari itu. Ya tapi kadang-kadang itu yang susah itu kadang kitanya orang tua yang nggak mau repot ya. Maksudnya saya juga mengerti sih, maksudnya mengalami ketika kayak gitu tuh cari substitusinya berarti kan kita harus being available kan, harus sama mereka main gitu. Itu yang kadang-kadang kita yang memang harus mengeluarkan effort gitu. Jangan berharap anak kita itu pokoknya tak ambil titik kamu harus berubah sendiri. Nah itu tadi, yaitu tadi kita yang pertama harus panjang sabar gitu ya, selama masa-masa disiplin itu mereka bisa bertingkah yang aneh-aneh gitu kan. Terus yang kedua ya kita harus cari usaha gimana sih, kasihan anak kita juga gitu kan. Dia selama ini taunya gadget, terus dia nggak ada gadget kayak orang linglung kan. Nah kita yang harus mengisi apa kira-kira gitu. Mainan bersama, pergi bersama, menggambar bersama. Atau saya sampai hari ini, anak saya kan masih 7 tahun gitu ya. Ya dia kalau misalnya dia gadget aman gitu ya. Tapi ada momen-momen kalau dia sudah nggak boleh main gadget, yang direcokin papanya. Main pesawat-pesawatan lah, main kelereng lah, sampai hari ini main ini ya. Saya mau nggak mau, awalnya juga aduh capek, tapi mau nggak mau, akhirnya saya sampai hari ini tuh saya temenin anak main gitu. Jadi kita harus kalau main itu biasanya sama papa gitu ya. Tapi kalau mau tidur biasanya sama mama. Oke, baik. Itu kan mengenai bagaimana ketertarikan anak dengan gadget gitu kan, itu ya ada yang positif dan ada yang negatif. Sekarang ada pertanyaan masuk nih ke kita nih, Ko dan C. Jadi gimana ya, anak saya usia remaja tapi kok saya nggak bisa ketemu minat dan bakatnya itu apa? Gimana, C, Ko? Ya, silakan. Biasanya kalau anak itu udah ketahuan sejak kecil sih biasanya ya, maksudnya anak-anak kalau sudah punya lebih dari satu anak tuh biasanya mereka kayak bumi sama langit, bener nggak ya? Kayak yang satu gini, yang satu gitu ya. Termasuk juga biasanya minat dan bakatnya juga beda dan biasanya kelihatan dari kecil gitu, dari sekolahnya kesukaannya apa gitu ya. Nah tambah besar tambah semakin kelihatan, sebenarnya kelihatan dari mana. Yang pertama dari nilai akademisnya. Kan nilai akademis itu kan macam-macam, ada akademis, ada yang art, ada yang biasanya mereka anak-anak itu terbagi kalau ini ya, kalau grup besarnya lah, kelompok besarnya itu terbagi dua, akademis sama yang satunya tuh art biasanya. Ya walaupun di bawahnya ada layer-layer kan, multiple intelligence dan sebagainya. Kalau misalnya sampai remaja nggak ketahuan apa ya, ini kok kayaknya semua sosok atau semuanya bagus gitu kan. Anda mungkin bisa ikutin ke ada yang namanya tes bakat dan minat. Itu Anda bisa cari lah di mana, di Google juga Anda bisa cari tes bakat dan minat anak. Anak bisa diikutin supaya anaknya tahu, orang tua juga tahu gitu ya. Oh ternyata anakku bakatnya di sini, karena itu kan ada hasilnya bisa dibaca. Terus yang kedua, saudara bisa ikutin les-les, berbagai macam les. Nah nanti dilihat mana yang paling menonjol, mana yang anak paling suka. Nah itu nanti bisa ke filter. Jangan berpikir kalau itu buang-buang uang dong kalau nggak dilanjutin. Itu namanya explore.
kita explore, jadi anak kita itu biar mereka explore, jadi ketahuan nih kira-kira mana, ke arah mana gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai tambah besar, anak ini tuh tetap ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jangan-jangan ini bukan tentang bakat dan minat atau bukan talenta, tapi jangan-jangan dia punya struggle dengan kepercayaan dirinya. Apakah anak ini punya masalah gitu ya, sehingga dia itu ya mau nyoba ini sudah takut, mau nyoba itu nggak mau. Jadi kayak punya masalah dengan kepercayaan dirinya. Apakah dia mungkin pernah dibully misalnya, ya kan? Atau pernah waktu kecil kita marah tuh kita kata-katai, dasar lu ya anak nggak bisa apa-apa misalnya. Gitu aja kok nggak bisa sih? Apalagi terus kita bandingkan, kok nggak kayak Cece atau nggak kayak kakakmu, nggak kayak adikmu misalnya. Terus kita kata-kata yang dasar anak nggak berguna misalnya, anak yang bodoh. Nah kalau itu sering dia dengar gitu ya, dan itu mempengaruhi sampai ke level kepercayaan diri, bisa jadi bukan masalah bakat dan minat, tapi yang harus diperbaiki adalah ini loh di dalamnya. Jadi hatinya yang perlu dibereskan, dan hati itu juga mempengaruhi confidence. Kalau anak itu confidence, dia akan berani melakukan sesuatu. Tapi kalau anak itu nggak confidence, belum melakukan, dia sudah merasa gagal. Jadi mungkin itu juga perlu dipertanyakan apakah dia punya masalah gitu dengan kepercayaan diri. Nah ini menarik nih Celena. Tadi ada part Celena bilang terkait dengan confidence level anaknya nggak percaya diri kemudian takut untuk mencoba. Nah ada case di kami baru dengar nih di CG kami ya, ada satu anak dia confidence-nya tinggi sekali. Tapi masalahnya adalah dia nggak bisa fokus. Jadi dikit-dikit minta ke mamanya, mama aku mau sekolah bola, aku mau les badminton, aku mau les biola. Nah tapi nggak ada yang bener-bener ditekunin. Nah kalau untuk melatih anak itu bisa fokus di dalam apa yang dia sudah pilih, itu seperti apa Cek kira-kira? Dikasih target, mama bolehin kamu les, tapi minimal 1 tahun kamu nggak boleh berhenti. Gitu, jadi kamu pilih mana. Ya, janji mama kasih tapi kamu harus minimal 1 tahun kamu les. Whatever happen kamu tetap harus lanjutkan. Jadi ini bukan masalah anaknya nanti gimana, tapi biar dia itu memang mengalami masa-masa bosannya, terus sudah pengen berhenti gitu ya. Kan itu juga sekalian melatih bukan cuma fokus tapi ketekunan. Jadi waktu dia nggak mau, waktu dia sudah bosan, waktu dia sudah kepengen yang lain gitu ya. Kita sudah deal di awal, mama kasih, papa mama kasih, tapi kamu les ini minimal 1 tahun gitu. Nah setelah itu ya let's see, apakah dia memang, biasanya setelah 1 tahun tuh dia sudah ngelewatin dia sudah lebih solid gitu. Tapi kalau kasus nggak tahu bakat dan minatnya, nggak apa-apa dicoba aja semua gitu. Memang sesuai kemampuannya, kita nggak bisa ngelesin semuanya gitu ya. Tapi biarkan dia mencoba semua, nanti akan kelihatan. Jadi nggak salah, memang kelihatannya memang seperti kayak buang uang karena kita nggak jelas. Ya sama seperti gini loh Bapak Ibu, kalau kita ini buka Servolution, kan kadang orang itu juga nggak ngerti talentaku, giftku ini di mana. Dia coba di PAW, di Praise and Worship, dia coba di sini, kok di sini kok mentok ya, dia keluar coba di sini. Nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan ketahuan, oh aku ini ternyata mata di dalam tubuh ini, oh ternyata aku ini telinga di dalam tubuh, oh ternyata aku ini hidung di dalam tubuh Kristus ini gitu ya. Jadi itu adalah proses kita ini menemukan. Jadi nggak masalah kalau misalnya bingung ya, masih belum menemukan mana ya, suruh dia coba semuanya, anggaplah itu adalah uang sekolah lah, gitu ya. Ya tapi di satu sisi yaitu tadi bisa disuruh 1 tahun, kamu fokus sama ini. Nah itu tugas kita untuk mengarahkan memang. Ya firman Tuhan itu katakan Mazmur 127 kalau nggak salah. Anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah anak panah itu perlu dilurusin, jangan sampai bengkok gitu ya. Anak panah itu juga harus dipertajam, ya harus menjadi runcing supaya dia bisa nancap. Kalau nggak runcing dia kan nggak nancap kemanapun gitu ya. Dan dia juga harus diarahkan nih, di pointing gitu ya. Nah kita ini bisa membantu mengarahkan. Contoh ya, anak kita yang pertama ini terakhir istri saya ini mengarahkan ini. Satu kali dia itu ngomong gini, aku ini kepengen ice skating. Dia pengen les ice skating gitu ya. Lalu dia itu ingin menjadi atlet, lalu menjadi begini. Nah di situ kita arahkan, nggak apa-apa sebagai hobi
papa dan mama memberikan kamu kebebasan untuk kamu bisa les. Tapi itu tidak boleh menjadi gini loh, itu nggak bisa jadi karirmu gitu loh. Karena dia itu pikirnya masih pendek, ya, namanya masih remaja gitu ya. Apalagi di Indonesia ini negara tropis, ya kamu nggak bisa make living untuk itu gitu loh. Nah jadi istri saya mengarahkan, ya dari semua kotak-kotak dalam hidupnya kamu harus les ini, les ini, les ini. Itu prioritas. Baru yang terakhir itu hobi. Kamu boleh les, kamu boleh ikut turnamen, tapi kamu untuk di masa depanmu kamu nggak bisa hidup dengan ice skating gitu loh. Nah kita yang mengarahkan gitu. Nah itu proses. Kita ini juga nggak langsung menemukan formula itu. Kita ini juga ketemu sama yang namanya, aduh kita ini juga deg-degan gitu ya. Kita ini juga khawatir. Ini gimana anak-anak. Kita ini juga ngalami anak-anak itu ada momen-momennya ya. Itu seperti kayak dalam tanda kutip seolah-olah ingin memberontak gitu ya, memberontak. Kita ini juga ngalami masa-masa itu, tapi kita berdua ini berusaha atau berjuang, kita ini masih bisa komunikasi. Itu aja. Selain kita doakan ya, kita berdoa minta anugerah Tuhan, tapi kita ini masih bisa ngajak ngomong. Ya, itu adalah saya rasa kalau kita ini masih bisa ajak bicara sama anak kita, itu 75% kita ini pasti menang lah ujungnya. Kita ini bisa bicara sama anak kita, khususnya yang remaja. Gitu ya. Nah, Ko Fuji Shelena nih pas banget tadi bicara tentang anak panah dan mengarahkan ya Bapak Ibu. Jadi masuk lagi nih pertanyaan di kami, itu adalah tadi kan remaja ya. Sekarang yang mau kuliah, gimana sih caranya mengarahkan anak untuk masuk ke jurusan mana nanti di kuliah? Apakah sama dengan eksplorasi minat dan bakat yang remaja? Menurut Ko Fuji Shelena bagaimana? Kalau kuliah, kalau kita sudah tahu ya kira-kira dia itu ke arah mana, yang pasti gini, yang seringkali jadi jebakan bagi orang tua adalah memaksakan kehendak. Kita boleh mengarahkan, tapi kita tidak seharusnya itu jadi penentu. Atau kadang-kadang kita itu punya mimpi yang belum tercapai, kita tuh bebankan ke anak kita. Jangan, karena hidup anak kita tuh bukan hidupnya kita gitu ya. Nah kalau anak kita mau kuliah, anak saya juga nanti beberapa tahun lagi mau kuliah. Gimana caranya? Kalau zaman kita dulu gitu ya, saya nggak pernah lo diajarin, oh nanti gini gitu ya, cari jurusan dan sebagainya gitu ya. Ternyata untuk mencari jurusan itu bukan jurusannya dulu yang dicari, tapi kita kasih tahu, kita ajak ngobrol anak kita dulu. Kamu nanti besar mau jadi apa? Kita kasih wawasan beberapa atau banyak sekali bidang pekerjaan, ya. Mungkin yang mengerucut lebih ke apa yang menjadi passionnya dia. Oke, di passionnya dia, misalnya anak saya itu suka pesawat, anak yang kecil gitu ya. Nah, pesawat ini kan macam-macam, misalnya jadi pilot. Atau jadi yang ngurus bandara, atau jadi teknik teknik mesin pesawat yang bisa itu benerin gitu kan, yang punya bengkel pesawat lah kira-kira. Nah yang mana gitu kan, atau kamu pengen punya pabrik pesawat merakit misalnya, kan banyak gitu kan. Terus atau kamu punya bisnis, kamu punya pesawat pribadi, contoh ini kan walaupun satu hal tapi itu bisa bermacam-macam jenis pekerjaan. Nah, ajak anak-anak tuh untuk explore, itu nggak bisa sekali pertemuan. Terus ajak kenalkan, kalau anak-anak sudah remaja, izinkan anak-anak itu kita kenalkan dengan dunia kita. Kita kadang cerita tentang, oh papa punya temannya papa itu gini loh, gini-gini, pekerjaannya tuh ini gitu ya. Sehingga dia punya wawasan. Jadi bukan jurusannya dulu, tapi kira-kira pekerjaan apa yang dia itu mau sebagai sesuatu yang dia sukai gitu ya. Yang juga akan menjadi istilahnya nanti mungkin mata pencahariannya dia. Nah kalau dia kira-kira sudah punya gambaran, baru milih jurusannya. Nah kadang-kadang orang tuh kebalik kan, milih jurusan dulu, baru setelah milih jurusan ya udah nanti pilih pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Bukan, milih pekerjaannya dulu, kira-kira bisa berubah nggak? Ya bisa, tapi biasanya nggak akan terlalu jauh. Baru pilih jurusan. Oh kira-kira jurusannya ini, sehingga ketika dia itu kuliah,
dia itu sudah membayangkan mau kerja ini gitu. Sehingga dia memakai kuliahnya itu sebagai jalan menuju sesuatu yang lebih tinggi, bukan hanya sesuatu yang dia harus jalani. Jadi ketika dia itu kuliah, oh ya aku harus belajar ini karena aku nanti mau jadi ini. Nah itu yang harus itu langkahnya gitu ya. Jadi kasih dia wawasan tentang berbagai pekerjaan, entah itu bisnis. Kalau kamu mau bisnis, ini ya kamu lihat kayak gini gitu dan sebagainya. Suruh dia explore bisnis di bidang apa, bisnis di dalam bisnis itu kan juga ada di breakdown lagi. Nah kira-kira kayak apa. Nah setelah itu diajak bicara. Baru setelah itu oke, jurusan apa ya kira-kira yang cocok gitu. Oh bisa ini, bisa ini, bisa itu. Terus aja anak-anak zaman sekarang itu beda loh sama zamannya kita. Kita berpikir orang tua kita kuno, ternyata kita jadi orang tua juga kuno ya. Jadi anak-anak kita sekarang itu mereka bisa explore, bahkan kalau mereka bisa lihat nih jurusan ini itu kira-kira pelajarannya apa aja itu bisa dilihat. Dan jadi mereka bisa memperhatikan kira-kira cocok gak ya yang akan dipelajari, pelajaran-pelajarannya ini di mata atau di major ini gitu ya, di jurusan ini gitu. Atau kalau jurusan lain apa ya yang benar, mereka akan bisa menentukan kalau mereka sudah tahu kira-kira mau jadi apa gitu. Oke, tadi kita bahas tentang kehidupan sekuler ya, Celena Pastor Fuji. Jadi tentu kita tahu bahwa ada beberapa anak atau beberapa anak itu menunjukkan minat dan bakat di area sekuler. Nah pertanyaannya, kalau ada beberapa anak gitu, kita sebagai parent, anak kita itu nggak menunjukkan minat dan bakat di kehidupan doa, di kegiatan ibadah, itu seperti apa? Atau mungkin mereka nggak menunjukkan, tapi mereka itu ikut, tapi ikutnya cuma sebatas ajakan orang tua. Nah ini seperti apa? Kalau anak kita masih ikut gitu ya, masih mau ikut itu puji Tuhan dulu ya, dia masih mau ikut. Walaupun ya cuma sudahlah, mungkin malah karena disuruh orang tua ya udahlah gitu. Setidaknya mereka itu mau ikut. Kalau mereka itu mau ikut berarti itu sudah ada sebuah titik cerah sebenarnya. Anda jangan patah semangat dulu, aduh anakku ini nggak punya bakat dan nggak punya minat untuk ke gereja. Setidaknya kalau disuruh berarti dia masih mau kan. Nah berarti kuncinya salah satunya ada di kita. Selain kita mendoakan mereka siang dan malam gitu ya. Jangan lupa, jangan cuma diajak ke gereja, tapi mendoakan mereka juga. Kita memperjuangkan roh mereka. Biasanya itu terjadi untuk anak-anak yang sudah remaja tuh. Soalnya kalau anak kecil mereka biasanya nggak perlu disuruh, mereka yang minta ikut ya kan. Kalau anak kecil kan. Nah saya ngomong dulu untuk anak-anak yang sudah besar. Memang anak-anak di usia tertentu itu ada masa-masa mereka tanda kutip itu terhilang. Dan Bapak Ibu enggak perlu khawatir, selama orang tua terus dua-duanya itu support, mengasihi mereka itu enggak akan jauh-jauh kok. Terus aja diajak ke gereja gitu ya. Nah kalau mereka anak-anak muda, biar mereka tuh punya komunitas. Kalau misalnya di gereja ada ibadah youth, anterin ke ibadah youth gitu ya, supaya firman-Nya itu mengena kepada mereka. Tentunya beda kan firman Tuhan untuk anak-anak muda yang teenager atau kuliah sama ibadah umum. Mereka butuh khotbah-khotbah yang untuk usia mereka. Memang bagi orang tua butuh effort. Kalau Anda merasa kerohanian anak Anda penting, Anda harus usahakan. Saya sampai hari ini ya, kalau saya kebetulan hari ini ada di Bogor. Tapi kalau saya pas ada di Jakarta, saya itu akan atur waktu sedemikian rupa. Saya akan antar anak saya AOG. Saya tungguin gitu, sudah kayak nungguin anak TK aja ya. Tungguin di luar. Pulang itu saya jemput anak saya itu kayak jemput anak saya keluar dari TK gitu ya. Benar-benar keluar, nunggu mereka keluar dari gereja gitu ya. Dan saya usahakan setiap Sabtu itu seperti itu gitu. Karena kalau bukan saya atau kami yang mengusahakan, siapa? Kalau berharap mereka misalnya, aku mau sendiri ya. Hari ini puji Tuhan mereka pergi sendiri gitu ya. Mereka CG Fun lah, AUG sendiri. Tapi ada masa-masanya ketika mereka itu perlu kita perjuangkan. Kalau kayak gitu, kuncinya di kita, perjuangkan Bapak Ibu. Perlu ekstra waktu, anterin, tungguin. Karena itu berupa investasi gitu ya. Terus kalau anak-anak Anda yang masih kecil, puji Tuhan. Kalau masih kecil, mereka itu gak mau ditinggal.
malah seneng anak-anak itu ikut ke gereja. Makanya kita ada Eagle Kids. Kalau anak-anak itu dari kecil mereka Eagle Kids. Ya, hari ini Eagle Kids kita akan berkembang dan anak-anak itu akan belajar melayani Tuhan sejak kecil. Jadi anak-anak Bapak, bagaimana jika availabilitas waktu dari mom and dads gitu, orang parentsnya tuh kurang, misalnya working mom, working dad. Nah itu bagaimana? Kadang kan working mom juga kita ada neni gitu, atau kita titip ke mama gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita delegasikan dan apa yang tidak boleh didelegasikan kepada orang yang membantu kita? Ya kebetulan kami berdua juga kan orang yang sama-sama bekerja gitu ya, ada waktu kerja dan sebagainya, dan itu memang ada waktu-waktu yang cukup challenging ketika harus pulang malam gitu dan apalagi berturut-turut. Nah biasanya yang pasti ya yang nggak bisa tergantikan itu adalah fungsi mendidik mereka. Mendidik mereka itu harus orang tua, bukan pembantu dan bukan bahkan bukan guru atau paman atau nenek kita, tapi orang tua yang seharusnya itu punya fungsi mendidik, berperan untuk mendidik. Tapi nggak cuma itu juga, saudara. Nah kalau saudara selain pekerjaan yang begitu menyita waktu, Anda kan juga bisa pelayanan gitu ya. Anda juga masih bisa lakukan hal yang lain gitu kan. Nah berarti Anda masih, kalau untuk hal-hal yang demikian Anda itu punya waktu, berarti Anda itu sebenarnya bisa menciptakan waktu untuk anak Anda. Nah jadi challenge-nya adalah ciptakan waktu. Jadi masukkan anak Anda itu di dalam jadwal Anda. Sama seperti Anda di jadwal pelayanan Anda menyediakan waktu untuk yang sudah terjadwal kan. Nah anak Anda juga harus ada di dalam jadwal Anda secara sengaja. Jadi kalau untuk hal-hal lain bisa, berarti untuk anak Anda juga bisa. Kenapa? Hal yang tidak bisa diserahkan ke orang lain itu adalah diri Anda sebagai papa dan mama. Itu nggak bisa digantikan. Anda itu posisinya tidak tergantikan. Jadi pastikan Anda memang memberikan waktu. Nah kalau misalnya sering pulang malam dan sebagainya lagi hektik gitu ya. Gimana caranya supaya anak kita tuh tahu bahwa mereka itu tetap ada di dalam hati kita. Make a call, kadang telepon gitu ya, lagi break makan siang, lagi break antara ketemu customer dengan customer yang lain dan sebagainya, telepon. Jadi walaupun papa itu atau mama belum pulang, setidaknya mereka tahu bahwa walaupun mamaku tuh jauh tanda kutip secara lokasi, tapi mamaku tuh ingat sama aku gitu. Kira-kira ya, kasih waktu-waktu sengaja telepon. Lagi apa? Sudah makan belum? Mungkin pertanyaan yang klise ya, tapi setidaknya mereka itu punya punya hati nurani itu tahu kok. Kalau mereka itu ternyata diingat sama papa mamanya yang mungkin lagi sibuk bekerja. Gitu ya, atau misalnya saudara kerja sampai keluar kota, pulang bawa sesuatu ya, mungkin apalah oleh-oleh kecil entah dari stasiun, dari bandara dan sebagainya misalnya. Nah tidaknya mereka ingat, mereka tuh tahu bahwa waktu papaku pergi dia tuh ingat sampai bawa aku oleh-oleh gitu. Nah kira-kira tetap jalin hubungan seperti itu, tapi yang pasti ciptakan waktu, karena yang tidak bisa digantikan itu adalah Anda pribadi sebagai ayah mereka dan ibu mereka. Oke, jadi salah satu key point yang saya highlight adalah tetap memberikan perhatian di tengah-tengah kesibukan. Nah, pertanyaannya, ada beberapa parents yang mungkin mereka itu overprotective atau mereka itu posesif. Nah, padahal beberapa dari mereka juga menyadari bahwa hal tersebut dapat membuat anak mereka menjadi anak yang manja, anak yang tidak tough. Nah dari sisi Kofuji atau Celena bagaimana tanggapannya? Celena saja ya. Tapi itu pertanyaan menarik sih, orang tua itu posesif gitu ya, tahu bahwa sifat atau sifat posesifnya itu bisa membawa sesuatu yang buruk buat anaknya. Ya posesif itu kan mengontrol ya gitu kan, dan harus tahu apapun gitu ya. Sebenarnya sikap posesif itu seringkali disalah mengerti dengan rasa sayang. Wah aku ini karena sayang sama dia. Enggak, itu bukan rasa sayang tapi lebih ke rasa takut kehilangan.
Itu karena kalau orang tuanya ini sadar, sebenarnya kalau belum sadar kan kita harus sadarkan. Tapi kalau ternyata pertanyaan tadi sudah sadar tapi tetap dilakukan. Padahal tahu bahwa posesifnya itu bisa berdampak buruk bagi anaknya. Yang saya tanyakan sebenarnya ke orang tuanya, kenapa kok sampai posesif? Karena sifat posesif itu adalah efek dari sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidupnya seseorang. Gitu ya, entah dia itu pernah mengalami sesuatu trauma di masa lalu sehingga dia itu takut kehilangan sesuatu yang dia anggap berharga. Jadi dia begitu posesif sama anaknya karena mungkin dulu di masa lalu dia pernah kehilangan sesuatu dan dia nggak mau terjadi lagi gitu ya. Akhirnya dia itu begitu posesif. Jadi sebenarnya subjeknya itu bukan di anak tapi di orang tua. Nah kalau itu adalah sesuatu yang kita tahu pada akhirnya posesif itu di semua hubungan ya, nggak cuma orang tua dan anak. Semua hubungan kalau posesif itu pasti nggak baik gitu ya. Bagi orang yang melakukan, baik bagi orang yang dimana dia berhubungan. Entah itu anak, pasangan dan sebagainya. Nah kalau orangnya sudah tahu, yang perlu dibereskan orang tuanya. Berarti apakah kenapa kok dia tuh sampai posesif? Apakah karena dia pernah mengalami trauma atau dia itu sama suaminya itu sedang hubungannya nggak beres sehingga dia itu melimpahkan istilahnya pegangannya itu dia taruh di anaknya sehingga dia nggak mau kehilangan, takut gitu loh sama kehilangan anaknya dan sebagainya. Jadi yang perlu dibereskan berarti orang tuanya. Nah ini yang terakhir. Mungkin nambahin ya. Iya, silakan kok. Ini kan tadi istri saya kan katakan bahwa karena posesif gitu ya. Kenapa kok posesif? Mungkin ada sesuatu. Jadi saya ingin nyambungkan ke sini. Ini PR yang ketiga ya bagi saudara ya. PR yang ketiga. Ada sebuah momen waktu anak pertama kita dan kedua itu masih kecil, masih umur mungkin 5 tahun. Ada momen-momen mereka itu betul-betul tergantung sama kita. Bukan tergantung ya, dikit-dikit nelfon. Nah waktu itu adalah situasinya adalah di kantor itu betul-betul hektik gitu ya. Lalu waktu itu pemimpin saya juga sedikit tidak mengizinkan kalau anak itu sering mengganggu, telepon dan sebagainya. Sehingga ada momen-momen ketika anak-anak itu dikit-dikit telepon, ya dan karena hektik, istri saya itu ngomong marahin lah anak-anak kita itu jangan telepon mama gitu ya. Nah singkat cerita, setelah agak besar, beberapa tahun kemudian kita itu diingatkan, waduh ini kok sesuatu kayaknya kok salah gitu ya. Mungkin itu bisa menyebabkan anak kita itu mungkin terluka atau bagaimana. Nah satu hal yang perlu kita ini orang tua juga perlu belajar melakukan selain memberikan pujian dan berkata I love you, itu adalah minta maaf. Saudara, jadi yang ketiga ini sempat kita ngajak ngomong anak-anak, istri saya sendiri, lalu saya sendiri gitu ya ngomong, ya ingat nggak kejadian begini, anak saya ngomong nggak ingat, ini loh yang mama lakukan, dulu Cece itu begini, makanya hari ini mama minta maaf. Oh it's okay kok ma gitu ya, ya pasti juga I understand lah gitu, it's okay. Nah ya kalau aku ada di posisi begitu mungkin aku akan lakukan hal yang sama. Gitu. Nah istri saya ngomong, oh enggak, aku enggak minta excuse dari kamu gitu loh. Ya mama juga enggak minta your understanding. Ya yang papa mama akui sekarang ini adalah sebuah kesalahan dan papa enggak minta understanding dari kamu. Papa minta pengampunan dari kamu. Gitu. Intinya bahwa yang kita lakukan itu salah. Jangan kamu kasih pengertian karena kita nggak mau kamu itu nanti melakukannya kepada anak-anakmu nanti gitu. Jadi itu harus stop. Jadi kita tahu bahwa itu salah dan kita harus minta maaf. Termasuk saya. Dulu saya waktu kecil, mereka waktu kecil itu pernah satu kali seperti yang istri saya ngomong, kadangkala kita itu penat di kerjaan, sepaneng di kerjaan, ada tekanan dan sebagainya, pulang anak kita itu berulah sesuatu, tapi karena kita beban emosinya itu sudah menumpuk, lalu kita tumpahkan kemarahan itu ke anak-anak. Saya pernah lakukan itu. Apalagi dulu saya pernah diajarin kalau spanking anak itu harus sakit. Yang ngajarin saya itu salah.
Makanya saya itu kalau spank anak itu ke kaki, bukan ke pantat. Harusnya dibokong dan itu harusnya pakai sesuatu yang nggak sakit. Itu pernah anak saya itu saya hajar. Ya, untuk kurun waktu tertentu itu kalau spanking anak itu saya hajar. Gitu. Itu menyesal nggak? Menyesal, saudara. Gitu ya. Tanpa bermaksud menyalahkan siapa yang ngajarin, akhirnya pokoknya saya itu menyadari bahwa itu salah. Gitu ya. Saya pernah minta maaf ketika anak sudah beranjak gede. Saya maaf, saya ngomong bahwa itu salah dan papa minta sorry. Jangan kamu ulangi, nanti anakmu jangan digituin ya. Gitu. Jadi orang tua juga harus belajar mengakui kesalahan. Walaupun memang itu sulit karena kita ini punya ego kan, betul ya. Apalagi orang tua, nanti kalau aku ngakuin kesalahan nanti ngelunjak. No, saudara, kalau Anda mengakui kesalahan, ya malah Anda itu akan mendapatkan kepercayaan. Ketimbang Anda sudah jelas-jelas salah tapi nggak ngaku salah, malah mereka kehilangan respect. Gitu ya. Jadi salah satu PR yang perlu kita berubah orang tua adalah kita belajar untuk memuji, belajar untuk say I love you, gitu ya. Yang ketiga adalah belajar minta maaf. Ya, oke, itu PR saya buat Anda. Tolong Pastor Niko. Oke, kita sudah ada di penghujung acara sesi talk show. Berikutnya, siapa yang diberkati dulu? Kita angkat tangan. Haleluya, kita bisa beri tepuk tangan untuk Tuhan ya. Puji Tuhan. Untuk sesi Q&A, apakah masih ada waktu, Pastor Niko? Oke, kita akan berikan satu pertanyaan. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, diizinkan. Oke, kebetulan ada satu ya yang angkat tangan. Boleh bangkit berdiri Bu, nanti rekan Asyar akan memberikan mikrofon. Makasih waktunya. Saya mau menanyakan Pastor Fuji, saya punya 4 anak. Nah, anak pertama 2, 3 itu cowok, yang bontot itu cewek. Ini udah dewasa semua Pastor. Nah, anak pertama dan kedua ini punya sifat yang beda banget. Yang pertama ini gigih, ulet, dia pekerja keras gitu. Sedangkan anak yang kedua tuh lebih santai. Dan di situ saya sering membanding-bandingkan gitu. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4, yang cowok dan cewek ini punya karakter yang sama, yaitu sama-sama keras, sering membantah ya, ngeyelan kalau orang Jawa ngomong ya. Nah, itu juga sering saya sama-samakan. Kamu tuh persis banget sama Oduta gitu. Nah, anak yang nomor 2 sering saya bandingkan dengan kokonya. Kamu tuh beda banget sama Ojuna gitu. Itu kadang ada yang ngomongin, jangan sering dibanding-bandingkan seperti itu. Karena itu akan membekas di hati gitu kan. Tapi kalau lagi emosi, saya sering juga, nggak disama-samain, dia memang sama sifatmu gitu kan. Langsung di depan anaknya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu nantinya akan membekas atau akan ada yang dibandingkan ini pasti akan merasa, loh kok mama seperti itu banget membedakannya gitu. Karena memang saya mendidik sendiri Pastor, karena sudah 8 tahun suami dipanggil Tuhan, jadi memang bukan hal yang gampang juga untuk kadang kita banyak masalah atau apa nggak emosi gitu. Sedangkan yang nomor 1 ulet banget, yang nomor 2 santai banget gitu. Nah, yang itu dibandingkan, yang sifatnya sama-sama jeleknya saya sama-samakan terus gitu. Apakah itu nantinya akan pengaruh ketika mereka mendidik anaknya atau gimana gitu sih Pastor? Makasih Pastor. Oke, thank you. Pertanyaan yang bagus gitu ya. Dan ini juga sering kita semua orang tua juga terjebak melakukannya. Jadi sebetulnya dari apa yang Ibu katakan sebenarnya Ibu sudah tahu bahwa membandingkan itu sebetulnya tidak baik ya, betul ya. Bahkan ada lagunya viral kan. Iya, itu lagunya viral. Ya memang tendensi kita orang tua itu gini, orang tua jahat pun itu pasti kepengen yang baik untuk anaknya. Ya, kita semua ini pasti punya niat yang baik. Hanya seringkali caranya salah. Kita ini ya, kesalahan orang tua ini kalau masalah hati itu nggak usah diragukan. Ya,
kalau saya sebut misalnya katakanlah salah satu mafia yang terkenal gitu ya, yang ada tinggal di Jakarta, itu anaknya, itu papanya itu mafia kejam gitu ya, tapi anaknya itu disekolahin, sekolah sampai sekolahnya itu di international school. Dengan kata lain gak ada orang tua yang gak ingin sesuatu yang baik kepada anaknya. Tapi seringkali kita ini melakukannya dengan cara yang salah. Niat baik, tapi cara yang salah, itu hasilnya salah. Hasilnya tidak baik. Nah, memang hari ini kita perlu mengakui, membanding-bandingkan itu bukanlah cara yang baik. Gitu. Dan kalau dikatakan, kalau misalnya itu membekas, tentunya iya. Ya, memang bahasa yang keren sekarang ini adalah toxic parenting. Itu yang bahasa terkininya itu adalah toxic parenting. Salah satu perilaku toksik dari orang tua itu adalah membanding-bandingkan. Gitu ya. Karena kita semua ini enggak suka dibanding-bandingkan. Kita enggak suka dibandingkan dengan suami orang, dengan istri orang. Walaupun sebaik-baiknya niat orang itu ingin kita berubah, tapi kalau dibandingkan malah sebaliknya yang keluar. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya mungkin berhenti untuk membanding-bandingkan. Ya, tapi lebih diafirmasi. Karena begini loh, contoh ya, Tuhan itu gak pernah menciptakan kelemahan. Setuju ya? Gak usah Tuhan lah, pabrik mobil, kalau ciptakan mobil itu gak pernah menciptakan mobil itu menciptakan kelemahan, itu gak ada. Mobil itu diciptakan dengan kekuatan-kekuatan. Nah, mobil itu baru kelihatan kelemahannya setelah dibandingkan. Gitu ya. Misalnya pabrik mobil menciptakan Ferrari, itu menciptakan dengan segala kekuatan dan kelebihan. Gak pernah ada pabrik ciptakan kelemahan, itu gak ada. Tapi kalau dibandingkan sama mobil yang radial, yang bannya gede, gitu ya, baru muncul mobil Ferrari itu nggak bisa jalan di off-road atau jalan yang berbatu-batu dan sebagainya. Kelemahan baru muncul ketika dibandingkan. Nah, ketika orang dibandingkan, perasaannya itu merasa tidak dikasihi, itu pasti, gitu ya. Nah, cara yang perlu kita lakukan adalah kalau memungkinkan kita bisa ngobrol sama anak dan minta maaf, itu bagus, itu baik. Sorry ya, mama itu sering banding-bandingin kamu. Ya, mama salah, gitu ya. Misalnya, sorry ya, papa itu gitu. Kalau kita bisa besar hati sampai di level itu bagus, gitu ya. Atau paling tidak, kalau kita belum bisa melakukan minta maaf tadi, paling tidak kita berubah dan kita puji aja kelebihannya. Cari tadi 10 hal yang baik, kita puji, kita afirmasi kekuatan-kekuatannya, gitu ya. Dan kita lebih jarang membandingkan. Kalau misalnya dia itu, misalnya katakanlah dia ini, tadi yang anak pertama itu gigih ya, yang anak kedua kurang gigih. Ya, ngomong aja, koreksi aja yang misalnya dia titik lemahnya, kamu ini kok kerja sesuatu kok gak pernah selesai. Ya, kamu harus jadi orang gigih, titik, tanpa harus kok gak kayak kokomu, gitu loh. Nah, itunya dihilangin aja. Itu seperti kita itu makan ikan, buang tulangnya, makan dagingnya. Buang durinya, makan dagingnya. Nah, duri-durinya tadi itu yang kok gak kayak kokomu, atau kakakmu, atau kok gak kayak. Nah, jadi itunya yang dibuang, tapi tetap kamu harusnya bisa lebih gigih, gitu ya. Kerja sesuatu itu harus sampai selesai. Nah, kira-kira begitu ya, Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Ibu ini. Atau kita masih mau berikan satu pertanyaan lagi? 2 pertanyaan lagi? 1 ya, oke. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak yang di belakang dulu ya, terlebih dahulu mengangkat tangan. Oke, Shalom. Nama saya Eka Saputra. Saya coba kasih background keluarga saya sedikit sebentar. Kami tanggal 7 September kemarin sudah 14 tahun menikah. Anak kami 2 bernama Luis dan Michiko. Kemarin itu seminggu yang lalu anak kami yang perempuan
kita dalam perjalanan menuju CG Fun di Bukit Sentul kemarin, baru seminggu yang lalu ini. Dia membuat, apa ya kalau dibilang mind blowing ya. Dia buat statement ke saya setelah, "Pap, aku nanti besar, aku putuskan aku nggak mau merit." Mind blowing kan. Jadi saya kaget, kok kamu kenapa buat statement seperti itu? Kamu baru umur 6, maksud saya baru kelas 6 SD loh. Tapi dia sudah buat statement yang membuat saya tuh shock. Kok dia dengan usia yang sebegitu belia sudah berpikir seperti orang kebanyakan di luar sana, seperti Jepang, Korea, Singapura, whatever, sudah nggak mau menikah pada saat dewasa gitu ya. Saya tanya, dia bilang gini, "Pap, untuk bahagia nggak harus menikah." Wow, saya bisa adopsi pets, saya bisa urus anak Koko nanti kalau dia menikah. Saya juga bilang, apakah karena ini apa ya? Hubungan suami istri kan kadang up and down ya kan. Ada badai, ada pasang surutnya, ya itu semua terjadi lah. Nggak ada yang 100% flat bahagia gitu ya, nggak ada. Saya yakin itu semua ngalamin kan. Jadi saya mau tahu dari pastor gitu ya atau dari moderator, apa yang menyebabkan anak kami yang kecil ini sampai punya pikiran yang sudah jauh kemana gitu loh. Mungkin bisa dijawab. Makasih. Oke, saya jawab ya, pertanyaan bagus. Kadangkala kita ini orang tua itu bisa terkejut melihat anak kita, misalnya khususnya statement-statement tertentu gitu ya, anak baru 6 tahun gitu ya, kelas 6 SD ya. Oke, berarti dia sudah bisa mikir. Nah, yang pertama kita jangan panik dulu, Yang kedua, yang perlu disyukuri dan luar biasa itu adalah anak bapak itu cerita ke bapak. Gitu. Nah, yang bahaya itu kalau tidak mau cerita. Nah, kita jangan panik, gitu ya. Jadi kalau anak kita itu masih cerita ke orang tuanya, justru ini itu nilai tambah. Yang menyeramkan itu adalah dia nggak berani cerita atau nggak mau cerita. Nah, disinilah letak di mana kita ini justru harus memberikan rasa aman untuk anak kita itu cerita. Kadang anak itu bisa macam-macam loh. Ada anak yang tiba-tiba ngomong, "Aku kok pernah berpikir bunuh diri ya." Nah, orang tua kalau nggak siap kaget, kenapa kamu gini. Padahal belum tentu dia itu ngalami. Tapi karena mungkin ya tiba-tiba sesaat tiba-tiba muncul, bisa jadi gitu ya. Nah, tiba-tiba gini, aku nggak mau kawin. Saya nggak ngerti penyebabnya, pemicunya apa. Bisa jadi itu karena lihat TikTok atau YouTube atau apa. Ya, bisa jadi karena sosial media atau lihat apa. Bisa jadi karena itu. Nah, tapi yang luar biasa itu adalah anak cerita. Nah, waktu anak cerita justru inilah momen untuk orang tua itu kasih penjelasan. Ya, kasih penjelasan gitu ya, dengan mintalah hikmat Tuhan. Justru masuklah di situ karena anak itu butuh. Ketika anak itu ngomong begitu, dia itu butuh. Ya, nah disitulah masuklah. Loh, kenapa kok bisa tanya begitu? Digali aja, lihat handphone kah atau lihat apa? Karena memang kebetulan nih, memang ada salah satu tokoh punya anak hari-hari ini lagi viral di mana-mana, memang nggak mau merit. Itu ada anak public figure lah, saya nggak etis ya sebut di sini. Itu memang nggak mau merit, jangan-jangan itu viral di TikTok, didengerin lalu memang dengerin itu, gitu ya. Jadi masuk semua. Nah, disinilah bisa diajak ngomong anak ini, bisa jadi jalur komunikasi untuk ngasih tahu, gitu ya. Kasih tahu penyebabnya, tanya kamu dengar dari mana, kenapa kamu bisa berpikir begitu, tanpa kita ini menghakimi dulu. Jadi menurut saya, puji dulu. Kamu cerita sama papa itu, papa acungi jempol, papa seneng. Kamu lain kali kalau ada apa-apa kamu harus cerita kayak gini ya.
ya pertanyaan-pertanyaan sulit gitu ya. Papa seneng loh kamu cerita. Nah baru di sini, kamu kok bisa pikir gitu? Ya hari ini lihat papa mama gitu, lihat kasih contoh-contoh orang-orang yang menikah bahagia. Kamu kan masih kecil, masih 6, kamu nanti di dalam perjalanan kamu pasti akan begini. Nah disinilah jalan untuk masuk. Ya saya nggak bisa jawab kenapanya tadi, tapi memang perlu dicari, perlu digali. Tapi ini adalah sesuatu yang positif menurut saya Pak. Gitu ya, kalau anak bisa cerita perlu dipuji. Pulang dari sini dipuji, lalu itu jadikan pintu untuk masuk ke alam berpikirnya anak, ke hatinya anak, ke kehidupannya anak. Ya saya kurang lebih begitu ya Pak. Mau nambahin? Cukup. Ya kami sangat diberkati sekali lewat perbincangannya ya. Beberapa menit lalu kami dapatkan banyak poin-poin juga PR tentu saja nih. Oke, nah sekarang nih sudah di akhir sesi. Mungkin Pastor Fuji, Pastor Lena ada closing statement untuk kami semua. Juga sekalian nanti bisa doakan kami as a parent. Seperti itu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya bacakan satu ayat sebagai penutup. Saya bacakan dari Mazmur 127. Kita baca ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, untuk mendidik anak, kita semua ini nggak ada yang expert. Saya juga tidak memandang diri kami adalah ahli atau expert. Kami adalah murid. Sampai hari ini kami mendidik anak, kami memposisikan diri sebagai murid yang terus mau belajar. Karena saya tahu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna. Itu sebabnya kita juga dalam segala kehidupan, contoh ya, hari ini kalau Anda sukses atau berhasil dalam kerjaan atau dalam apa, kita nggak boleh berkata bahwa itu karena aku pintar atau karena aku hebat cari duit. Akalku ini, instingku untuk bisnis itu bagus. Kita nggak boleh ngomong begitu. Karena apa? Kebenarannya adalah kalau bukan Tuhan yang memberkatimu, Anda nggak bisa sesukses inilah, gitu ya. Nah itu kalau kita terapkan juga dalam mendidik anak juga sama, Bapak Ibu. Ya, dalam mendidik anak kita ini perlu berdoa minta berkat Tuhan. Makanya Mazmur 127 ini judul perikopnya itu berkat Tuhan pangkal selamat. Ya, jikalau bukan Tuhan memberkati usaha kita, sia-sialah kita ini mendidik anak kita. Amin. Hari ini kita terima banyak tips, itu kita perlu berubah, kita perlu melakukannya. Tapi di dalam melakukannya, kita minta, kita itu selalu harus gini loh, kita nggak boleh berkata anakku bisa begini itu karena aku pinter didik anakku, gitu ya, nggak bisa. Ya, begitu pula sebaliknya. Hari ini di titik manapun kita ini merasa gagal jadi orang tua. Aduh, setelah ikut seminar ini kadang-kala kan begitu ya. Pulang itu malah memukul diri. Ya ampun, aku ini kok nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, kayaknya kok banyak ketinggalannya. Saya pernah ada dalam titik itu, saudara. Merasa kayak, ada seminar mendidik anak, kayaknya perlu banyak belajar, banyak buku gitu ya. Semakin belajar banyak buku, semakin memukul diri. Ya ampun, aku kok belum melakukan ini, belum melakukan itu. Dan merasa kayak perlu berjilid-jilid, ikuti seminar dan sebagainya. Ya, belajar itu penting. Ya, belajar itu penting, belajar, lakukan sungguh-sungguh, makanya step by step. Yang penting begini, kita ini bertumbuh, ya. Nggak usah melakukan lompatan yang besar, tapi step by step aja. Dari titik di mana Anda hari ini berada, mungkin itu masih minus atau dan sebagainya. Tadi tuh 3 PR tadi lakukan. Ya, belajar minta maaf, belajar memuji, belajar ini, lakukan hal perubahan-perubahan kecil. Ya, lakukan itu. Hal-hal yang sederhana yang Anda bisa lakukan. Nah, tapi selalu tutup minta berkat Tuhan.
Ya, sesempurna apapun kita mendidik anak, kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sialah usaha kita. Di sini berarti ada kasih karunia menyertai kita. Pulang dari tempat ini, jangan merasa gagal, tapi letakkan semua di kaki Tuhan. Tuhan, aku minta kasih karunia. Aku mengakui mungkin aku ada banyak salah, kurang di sana sini sebagai orang tua, kurang komunikasi, ya kurang luas, ya kurang sabar, kurang gigih mungkin, atau ternyata aku banyak hal yang salah seperti tadi saya itu spanking itu salah, saya pernah juga karena jengkel dan sebagainya, gitu ya. Mungkin ada yang susah minta maaf, susah memuji. Oke, letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Aku minta anugerah. Aku minta kasih karunia. Supaya apa tahun-tahun yang hilang, tahun-tahun di mana aku ini gagal, Tuhan tutup dengan kasih karunia-Nya. Amin. Ada amin? Jadi semuanya itu di dalam anugerah Tuhan. Nanti lihat ya, saya percaya kalau Tuhan memberkati, kalau ada anugerah, anak kita ini seperti janji kata firman Tuhan, anak cucu kita ini akan menjadi orang yang gagah perkasa, menjadi perkasa. Amin. Itu sebabnya saya akan tutup dengan kita mau meletakkan semua rasa gagal kita, semua kekurangan kita gitu ya di bawah kaki Tuhan. Kalau kita minta anugerah Tuhan atas anak-anak kita, atas diri kita, dan pulang dari tempat ini kita siap menjadi pelaku firman. Apapun yang hari ini kita dapatkan, kita lakukan. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. Ora bataka basyana marala marama. Terima kasih Bapa. Hari ini kami orang tua, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati. Tuhan, kami tahu kami masih punya banyak kesalahan, punya banyak kekurangan sebagai orang tua. Kami gak bijaksana, kami kurang menyediakan waktu, mungkin kami kurang sabar, kami tidak berubah, kami memberikan contoh yang buruk mungkin kepada anak-anak kami. Cara kami menegur, cara kami mendisiplin itu salah, kami cenderung kasar, kami melukai anak-anak kami. Tuhan, hari ini di titik mana Tuhan sadarkan kami bahwa itu salah, Tuhan kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tolong kami, Tuhan berikan kami anugerah untuk kami bisa berubah terlebih dahulu. Tuhan ubahkan kami orang tua. Tuhan, dan di titik di mana kami gagal, kami minta berkat, kami minta kasih karunia di dalam nama Yesus. Pulang dari tempat ini, kami percaya anak-anak kami penuh dengan anugerah. Anak-anak kami, ya Tuhan, ada dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami hari ini di dalam nama Yesus. Kalau ada yang melenceng, kalau ada yang di luar jalur, ya Tuhan, di luar kehendak Tuhan, di poros kehendak dan rencana Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, anugerah-Mu penuh atas mereka. Kami perkatakan mereka kembali, mereka akan mengenal Tuhan. Kami minta jamahan Tuhan turun atas mereka. Kami minta ya Tuhan ada pengalaman supranatural, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hati dan hidup mereka terjadi atas mereka. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Making disciples, transforming lives.